Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kelas 10 anak baru ya bertemu dengan saya dalam kajian hadis yang insya Allah kita akan lalui selama 1 tahun ini nanti. Sebelum kita belajar hadis bersama-sama, tentunya kalian kelas 10 masih bertanya-tanya, saya ini baru di Pondok Pesantren Modern Selamat, belum kenal satu-satu sama gurunya. Mungkin yang jadwal sebelum saya sudah, sekarang giliran saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Bapak Muhammad Abidu Majid, sering dipanggil Pak Majid. Insya Allah nanti akan belajar bersama kalian kelas 10 mengenai hadis dengan kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ya, kitab Bulughul Maram ini sebagai pengantar dulu, kitab Bulughul Maram ini dikarang oleh Al-Alim Al-Alamah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu ulama ahli hadis juga, yang dalam kitab ini nanti isinya adalah beberapa hadis-hadis yang menjadi landasan hukum syariah tentunya, karena berisi tentang hukum-hukum syariah, hukum fikih ya. Ada kitab Toharoh sampai kitab Jami yang terakhir. Di dalam kitab ini dibagi menjadi beberapa bagian, mulai dari Toharoh, hukum bersuci, sampai seterusnya. Sedangkan dalam satu bagian Toharoh itu nanti dibagi menjadi beberapa bab. Ada bab tentang air, bab tentang tayamum, dan seterusnya. Nah, kitab Bulughul Maram ini sangat masyhur tentunya. Hampir semuanya ya di kalangan pesantren pasti pernah mengkaji kitab ini. Karena kitab ini seperti yang Bapak bilang tadi, berisi tentang dasar-dasar hukum, tentang dalil-dalil lah hadis yang ada di sini bisa digunakan untuk dasar hukum kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dan sangat sistematis, sangat menarik sekali, sudah terbagi dari beberapa bab dan subbabnya. Baik anak-anakku, nanti selama 1 tahun insya Allah kita akan mempelajari ini. Kita belajar bersama-sama. Semoga yang selama ini kalian melakukan ibadah mungkin belum tahu dasarnya, siapa tahu dengan belajar kitab ini nanti di dalamnya ketemu, oh iya ternyata saya berwudu dasarnya ini, oh iya saya tayamum dasarnya ini, oh iya saya sholat gerakannya ternyata disebutkan di dalam kitab ini. Kalau secara umumnya kitab Bulughul Maram ini dalam isi hadisnya banyak digunakan, dalam isi hadisnya landasan hukumnya banyak digunakan oleh madhab Syafi'i. Jadi yang bermadhab Syafi'i pasti banyak mengambil dari kitab ini. Anak-anakku, sebelum kita nanti masuk kepada bab-bab yang ada pada kitab ini, pertemuan ini kita awali dulu dengan muqaddimah yang ditulis penulis dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi dzahiri wal batinah qadiman wa hadisan. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina saru fi nusrati dinihi sayran hasisan wala atsba'ihim alladzina warisu ilmahum al ulama warasatul anbiya
akrim bihim warisan wa maurusan. Ya. Jadi pertama dalam khotimah ini tentu saja ketika dalam pendahuluan sebuah kitab ataupun buku yang kita baca pasti puji syukur dulu kepada Allah. Puji syukur kepada Allah atas semua nikmatnya yang dohir maupun batin, yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang dohir yang jelas bisa kita lihat, yang tersembunyi yang tidak kita lihat, ya. Mungkin contohnya tentang kenyamanan, ya, rasa yang aman itu batin. Qadiman wa hadisan, baik yang dulu ataupun yang akan datang. Kita dulu sudah mendapatkan nikmatnya Allah, mungkin sebelum masuk ke alam dunia, atau mungkin dulu saat kita dalam alam arwah atau apalah, ya, wahadisan dan yang baru yang sekarang ini. Kemudian selawat dan salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan juga orang-orang yang mengikutinya. Tentunya mengikuti dalam penyebaran agama Islam yang disebarkan oleh Nabi, kemudian diikuti para sahabat, juga para tabi'in dan seterusnya. Para tabi'in dan juga semuanya alladzina warisu ilmahum, orang-orang yang mewarisi mereka, yaitu al ulama warasatul anbiya. Sekarang ini sudah tidak ada sahabat, tidak ada tabi'in, tidak ada tabi'in, adanya adalah ulama. Nah, ulama itu apa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ilmunya, ya, tentu saja haliyahnya ataupun tingkah lakunya, ulama itu harus seperti itu, yang paham, yang dekat kepada Allah. Akrim bihim warisan wa maurusan, ya, yang patut kita muliakan karena para ulama itu yang akan meneruskan perjuangan para nabi. Makanya dekat-dekatlah dengan ulama. Amma ba'du fahadha muhtasarun yastamilu ala usulil adillatil hadisiyah, ya. Setelah membaca hamdalah sholawat serta salam, ya, ringkasan ini atau kitab ini memuat dalil-dalil dasar beberapa hadis hukum-hukum syariah. Harartuhu tahriron balihon, ya, yang dihimpun dengan bagus liyasiro man yahfaduhu baina akronihi nabihan, supaya mempermudah orang-orang untuk menghafalkannya. Tentu saja man yahfaduhu baina akronihi, ya, orang-orang yang mau menghafal hadis mengenai hukum-hukum syariah di sini dimudahkan oleh para penulis, itu harapannya seperti itu, karena sudah terbagi menjadi beberapa kelompok-kelompok. Wa yasta'inu bi at-talibul mubtadi'i, dan juga bisa menjadi penolong bagi orang yang memulai belajar atau santri baru lah, ya. Bagi kita yang mau mulai mengenal hadis, ya, kitab ini bisa menjadi satu pegangan atau satu rujukan yang bisa kita ambil. Anak-anakku semuanya, demikian itu yang Bapak sampaikan mengenai pembukaannya. Walaupun masih ada yang lainnya, untuk pertemuan berikutnya kita langsung masuk ke kitab Toharoh, langsung masuk ke hadis-hadisnya. Kalau anak-anakku masih penasaran juga tentang Kitabul Maram ini, anak-anak bisa cari keterangannya tentang Kitabul Maram di internet, ya. Ada itu pasti, silahkan dicari di sana, nanti akan muncul tentang Kitabul Maram. Begitu juga kalau mau cari tentang pengarangnya, tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani itu siapa, nah, dicari juga di situ, ya. Tetap semangat belajar walaupun dalam keadaan yang seperti ini, walaupun online tapi tetap semangat, ya. Itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.